Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo saudara-saudara saya semua dimanapun Anda berada. Saat ini saya ada di Pondok Pesantren Al Mu'alfi, ingin berbincang-bincang bersama Akang Wildan. Inilah yang dinamakan kehidupan suasana malam, hanya ada di Tarsal Channel. Oke, ikutin terus penelusuran saya. Juga tonton terus videonya hanya di Tarsal Channel. Sebelumnya mohon maaf apabila nanti ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya memohon maaf, sekali lagi memohon maaf. Inilah yang dinamakan Akang Wildan. Gini kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarso. Saya dari Purwokerto. Yang diutamakan saya datang ke sini silaturahmi untuk menjalin persaudaraan. Satu yang diutamakan sama Akang dan para santri-santri yang lainnya. Semoga dengan adanya perjalanan ini berjalan lancar dengan baik untuk kita semua. Nah, ini saya mau bertanya tentang permasalahan pendidikan Pondok Pesantren Al Mu'alfi. Itu semenjak tahun berapa itu, Kang? Kalau berdirinya pesantren Al Mu'alfi, sebenarnya itu asal muasalnya berdiri pesantren Al Mu'alfi itu dulu ada pesantren Raudhatul Quran yang dibangun oleh mbah saya, Kiai Haji Jawahir. Beliau mendirikan pesantren Raudhatul Quran, tetapi tidak diregenerasikan, sehingga di tahun-tahun selanjutnya pesantren itu malah justru tidak berkembang, bahkan bubar lah pesantren. Oh, berarti sempat bubar ya, Kang? Bubar itu dulu Raudhatul Quran. Tapi orang tua saya, keluarga saya merasa, oh ini tidak bisa, yang namanya orang memperjuangkan untuk agama, kita harus terus perjuangkan. Maka bersama-sama keluarga dan juga masyarakat, kita kembalikan untuk berdiri membangun pesantren Al Mu'alfi. Jadi berdirinya pesantren Al Mu'alfi sebenarnya itu bukan bentuk bangunan terlebih dahulu, akan tetapi santri yang sudah ada dan mukim di rumah orang tua saya, yang dimana inilah tradisi yang ada di Buntet itu. Pembelajaran itu mereka datang ke rumah, berbondong-bondong datang ke rumah. Nah, akhirnya mukimlah di rumah itu, barulah ada inisiatif untuk membuat wadah pondok pesantren ini. Jadi kalau ditanya berdirinya dari mulai tahun berapa, ini yang berdiri bangunan atau yang berdiri pesantren yang berdiri bangunan juga dari awalnya dan sebelumnya itu, sebelum mendirikan bangunan ini itu awalnya dengan siapa? Jadi mereka orang tua saya dan juga paman saya yang mendirikan pesantren Al Mu'alfi, yang tadinya ada Raudhatul Quran, lantas ada pengembangan untuk pembuatan masjid pelebaran, dan juga kebetulan tidak ada santrinya, sehingga anak-anak santri itu ada di rumah orang tua kami. Jadi di tahun 87 pesantren Al Mu'alfi sudah berdiri dan sudah eksis untuk melanjutkan perjuangan orang tua itu. Sehingga bangunan berdiri itu di tahun 89 bangunan baru bisa direalisasikan, sehingga anak-anak santri sudah tidak di rumah tetapi sudah memiliki gedung tersendiri. Berarti sudah mempunyai atau sudah memiliki masing-masing ya. Sudah memiliki untuk di seluruh wilayah pondok pesantren ini. Gitu ya. Sebenarnya dulu di pesantren Al Mu'alfi itu anak-anak itu notabene kami memiliki tradisi, karena
pendidikan, mereka yang kesulitan untuk ingin bisa mengenyam pendidikan, maka Al-Mu'afi siap menjadi wadah, siap menjadi wadah yang dimana kita diberikan sebuah ajaran dari orang tua terdahulu, bahwasanya jangan mencari makan dari santri, tapi kalau bisa memberi makan untuk santri. Nah, memberikan pendidikan untuk santri dan kita mengenalkan ajaran-ajaran agama dengan secara baik, yaitu ajaran-ajaran Allah yang dimana kita bisa mengenalkan kepada mereka semuanya, ya melalui jalur inilah kita bisa berjalan. Gitu. Nah itu punten ya Kang, sebelumnya itu udah sampai sejauh manakah untuk membantu anak-anak pondok pesantren itu? Jadi kalau untuk anak-anak santri itu kami di sini itu tidak ada istilahnya pembiayaan uang gedung dan lain sebagainya. Iya betul. Tetapi kami hanya menginginkan kesemangatan mereka yang benar-benar untuk belajar, sehingga kami itu sangat-sangat senang ya, untuk bersama ya, secara bersama-sama. Sistem kami adalah kekeluargaan, sehingga pesantren Al-Mu'afi ini adalah pesantren yang dimana santri dan anak-anaknya dan juga keluarga besar dari pesantren Al-Mu'afi ini berdiri, tetapi dalam bentuk bukan bentuk antara guru dan murid, tapi seperti keluarga. Seperti keluarga atau istilahnya bisa dikatakan semua itu sesama lah kayak keluarga. Itu. Jadi mereka yang tidak mampu, mereka yang mampu dan sebagainya, semua dalam kondisi pembelajaran dan juga fasilitas yang bisa didapatkan itu semuanya sama. Karena di sini tidak dibebani untuk biaya. Jadi istilahnya marilah kita bersama-sama untuk menjalani kehidupan atau untuk kegiatan mengaji dan bahasa itu Quran ya, seperti itu. Iya betul. Jadi tidak terlalu memungut biaya sebesar apapun. Maka dari itu kalian marilah datang ke sini, marilah ikut pendidikan di sini di Al-Mu'afi, Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat. Inilah si pengasuh atau pemiliknya yang dinamakan Akang Wildan. Sebenarnya kalau saya pribadi sih tidak ini ya, bukan istilahnya bukan pengasuh lah. Jadi karena pondok pesantren Al-Mu'afi dibangun secara kekeluargaan oleh keluarga ya, dan asal muasal nama Al-Mu'afi itu diambil dari nama mbah saya, sehingga apa yang beliau perjuangkan dulu kita sebagai generasinya mau untuk terus memperjuangkan. Jadi bukan hanya mendidik para santri, tapi juga bermasyarakat, dekat dengan masyarakat, membantu dan melayani di masyarakat. Tentunya lebih cenderung dalam pendidikan agamanya, Maka dari itu saya di pesantren Al-Mu'afi itu kalau diistilahkan sebagai pengasuh bukan lah istilahnya. Tapi dari mulai berdiri pesantren Al-Mu'afi itu perjuangan keluarga dari mulai orang tua saya pribadi, Bapak Abdul Matin itu sangat itu kalau Bapak Abdul Matin itu aslinya asli Buntet. Beliau putranya Ki Mu'afi. Berarti beliau itu putranya Ki Mu'afi. Dan juga menantu daripada Kiai Jawahi, mantunya daripada Kiai Jawahi. Sehingga beliau mempunyai tanggung jawab ataupun mempunyai keinginan dibantulah dengan keluargaannya dan juga masyarakatnya ikut membantu merealisasikan dalam membangun pesantren. Dari mulai paman saya yang begitu gigih ya, Kang Ahmad Bazi, itu paman saya sangat gigih sekali. Beliau memberikan support yang sangat besar sekali dan juga merealisasikan bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama dengan keluarga, terbentuklah pesantren Al-Mu'afi. Jadi pada dasarnya
pesantren Al Mu'afid terbentuk dari gotong royong bersama masyarakat dan juga gotong royong keluarga. Jadi bukan dimiliki kepribadian seseorang, tetapi sesama bersama-sama dengan masyarakat. Jadi kalau pesantren Al Mu'afid milik masyarakat, pesantren Al Mu'afid ya milik kami bersama. Nah ini gini Kang, ngapunten, itu kalau untuk mendirikan pembangunan ini kan nampaknya baru semua ya Kang ya, bangunan baru ini. Itu semenjak tahun berapa itu Kang? Nah kalau madrasah yang saya realisasikan ini, karena saya berpikir paman saya dan orang tua saya sudah begitu gigih memperjuangkan bisa memberikan bangunan pesantren dan bisa memperjuangkan mendirikan masjid, tentunya bersama masyarakat, bersama masyarakat. Maka saya pun juga terpikirkan apa yang harus saya lakukan kan gitu. Maka kami dengan masyarakat dan juga paman saya itu Kang Maskur itu berusaha untuk merealisasikan madrasah. Artinya yang kira-kira bermanfaat untuk masyarakat, bukan untuk pribadi kan, bukan untuk pribadi lah ini, untuk pendidikan, kebersamaan pendidikan, yang dimana yang disebut pendidikan kita ketahui bahwa ketika Jepang itu dihancurkan, diledakkan Hiroshima Nagasaki menjadi sebuah peristiwa, mereka mampu bangkit dengan waktu yang sangat singkat, itu diawali dari pendidikan, sehingga reruntuhan puing-puing semuanya dan negara itu bangkit kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan mampu menormalisasikan kembali. Itu berawal dari ilmu pengetahuan. Maka saya pribadi berusaha kemajuan yang ada di tengah-tengah masyarakat maka diawali dengan pendidikan. Maka kita lihat di dalam salah satu hadis Rasulullah kan, bahwasanya beliau Rasul bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Segala sesuatunya itu bisa teraih apapun ya, tentunya kuncinya adalah ilmu pengetahuan. Maka di mana sebuah tempat itu masyarakatnya dianggap maju, yang dimana masyarakat tersebut itu memiliki eksistensi pengetahuan yang sangat tinggi dan juga memiliki pendidikan yang maju, sehingga disitulah kemajuan itu dari mulai ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya akan hidup untuk membangunkan kembali yang bersama itu tadi. Makanya saya juga berpegang teguh terhadap Al-Quran ya, terhadap Al-Quran yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Kan gitu. Oh, Allah akan angkat. Allah selalu mengangkat derajatnya. Bagi mereka, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Sehingga bukan hanya keimanan, tetapi kita orang hidup itu butuh modal juga keilmuan. Oleh karena itu, pendidikan kami hadir di tengah-tengah masyarakat bersama masyarakat, tentunya karena menginginkan daerah kami itu agar maju. Iya. Apa yang diinginkan visi misi dari masyarakat dan juga dari kita pribadi itu satu tujuan. Tujuannya apa? Biar daerah kita itu terus menjadi daerah yang maju. Bukan menjadi daerah yang tertinggal. Maka keilmuan inilah menjadi patokannya. Sehingga kalau orang disibukkan dengan keilmuan, orang disibukkan dengan pembelajaran dan lain sebagainya, maka akan berkurang yang namanya tindakan kriminal, akan berkurang dengan yang namanya tindakan-tindakan kejahatan. Dan juga dengan keilmuan yang cukup dan mumpuni, tentunya itu nilai ekonomi pun juga akan terus naik. Iya. Maka itu ya jalan satu-satunya bagaimana pendidikan ini bisa berjalan dan maju. Maka tentu kami juga memohon doanya, dukungannya dan dari bantuannya masyarakat, dari lingkungan maupun yang di luar sana juga ya. Karena berdirinya madrasah itu sama seperti berdirinya pesantren. Jadi penuh dengan gotong royong bersama masyarakat dan swadaya masyarakat. Itu berdirinya tahun berapa itu?
Kalau madrasah, kalau madrasah itu di tahun 2009 itu bersama-sama masyarakat. Tahun 2009 Tahun sampai 2009. sekarang tahun 2001. 2021 udah berapa tahun? Jadi bangunan-bangunan yang ada ini ya kami berusaha bersama-sama masyarakat membangun yang sekiranya bermanfaat untuk masyarakat. Tapi ini udah termasuk cepat berkembang ya Kak? Udah cepat berkembang. Dulu bangunannya tidak seperti ini, hanya sekedar berdiri pendidikan. Yang terpenting bahwa pendidikan ini diakui oleh pemerintah dan pendidikan ini ada eksistensi di tengah-tengah masyarakat gitu. Sehingga bangunlah Madrasah Ibtidaiyah Al-Ma'arif ini. Dan itu lahir dari masyarakat. Lahir dari masyarakat. Ini gini Kang, ngapunten. Ini kan ada pondok pesantren, ada yayasan istilahnya ya. Berarti udah sejauh manakah pendidikan itu apa aja kegiatannya itu Kang? Kalau kegiatan kami di sini ya, maka kami di sini kegiatan itu tidak membatasi hanya untuk santri mukim. Betul. Saya mendirikan Dirosa dalam kegiatan pembelajaran di malam hari. Itu pun juga bukan hanya inisiatif saya pribadi, tetapi saya sowan-sowan kepada guru-guru saya dan juga orang tua untuk bisa pendidikan Dirosa itu diizinkan dan juga bisa berjalan. Karena untuk saat ini itu anak-anak saat ini itu berbeda dengan anak-anak dulu ya. Masyarakat saat ini pun juga berbeda. Oleh karena itu agar mereka itu tidak wegah datang ke pesantren untuk belajar, maka kita ciptakan Dirosa, yaitu sebuah pendidikan SPMB, sekolah pendidikan yang modern, berada di Puntet, sekolah pondok modern yang berada di Puntet. Maka ini diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat. Kalau pendidikan yang kami ajarkan di sini sih sebenarnya bukan hanya pendidikan yang klasikal, tetapi juga pendidikan yang kholafiyah, yang modern, yang kholafiyah istilahnya yang modern. Seperti ada pendidikan pencaksilat, komputer, IT, kan? Mereka itu santri diizinkan untuk mempelajari hal yang seperti itu, dan kami mendatangkan guru-guru yang sesuai standarnya. Berarti itu pendidikan itu masih banyak juga yang lain-lainnya ya, ada bahasa Inggris, gitu kan, kaligrafi gitu ya. Gitu. Ya memang bukan hanya seni yang kita tonjolkan, tetapi juga yang dibutuhkan untuk di era zaman saat ini. Iya. Maka kami mengajarkan, kami siapkan semuanya itu. Makanya saya pribadi di sini ya tentunya bisa ada tempat dan lain sebagainya, tentunya kalau tidak didukung dengan masyarakat ya tidak mungkin, karena kita berjalan bersama-sama dengan masyarakat kan gitu. Itu guys, maka dari itu saudara-saudara dimanapun Anda berada, marilah dukung terus untuk di Al-Muhaafi ini, semoga tetap berjaya, makin berjaya dan berkembang untuk kita bersama ya guys. Silakan lanjut ya. Kami pun juga punya cita-cita yang istilahnya yang sudah dibicarakan dengan masyarakat, iya. Seperti kegiatan-kegiatan kebudayaan. Itu ya. Kegiatan kebudayaan itu apa aja Kang? Ya seperti kenjeringan, itu rebanaan, kira-kira tetap eksis terus berjalan, karena kita patokannya makalah ulama itu begini: al-muhafadzatu 'alal qatibis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Orang untuk saat ini itu banyak meninggalkan perkara-perkara tradisi yang lalu, tetapi masih itu baik, tetapi ditinggalkan itu jangan. Maka kenapa bisa ditinggalkan gimana ya? Iya, kalau orang itu menganggap bahwa itu tidak kuno, tidak modern, tidak keren lah, tidak keren. Seharusnya kan al-muhafadzatu 'alal qadibis shalih wal akhdhu bil jadidis aslah, yang artinya bahwa kita tidak menolak perkara yang baru datang, tidak menolak selagi itu manfaat, selagi itu baik, maka kita pakai gitu loh. Sekalipun datangnya bukan dari kalangan kita, gitu loh. Seperti contohnya bahwa IT, handphone, lampu, contoh kecilnya lampu.
Bahwa lampu itu yang menciptakan apa? Bukan berarti kita itu mempertahankan hanya hidup dengan damar kan gitu ya. Iya betul. Tapi kan lampu datangnya bukan dari orang kita, tetapi ini manfaat. Manfaat. Maka ambil. Iya. Ya. Tapi wal ahdu bil jadidil aslah. Ya, jangan tinggalkan yang baik-baik yang lalu, tapi itu masih baik, jangan tinggalkan. Seperti tradisi rebanaan, selamatan kan, iya. Genjeringan lah istilahnya orang Buddha itu ada genjeringan. Ini harus tetap eksis, dilestarikan gitu loh. Karena kan itu istilahnya hal budaya sejak zaman leluhur. Ya seperti tradisi marhaban, kan gitu. Tradisi marhaban itu ya jangan sampai hilang kan gitu. Bukan berarti kita sejak para leluhur. Itu menjadikan sebuah tradisi di tengah-tengah masyarakat yang dimana bukan hanya sekedar nilai simbol-simbol agama saja, tetapi kita tekankan tradisi ini kira-kira tetap setiap minggunya harus ada kegiatan. Iya betul. Karena ini eksistensinya kan sangat luar biasa. Bukan hanya nilai-nilai keagamaannya, tetapi kalau sudah menjadi tradisi kan ini sesuatu hal yang dimana harus dipertahankan gitu loh. Karena bisa untuk kedepannya sampai ke anak-anaknya, ke cucunya, dan sampai kelanjutannya gitu ya. Betul. Nah ini gini Kang, ngapunten, kenapa yang bisa dinamakan Al-Mu'affi itu awal mulanya gimana ceritanya itu? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa dulu itu ada pesantren di sini, namanya Raudhatul Quran yang dibangun oleh Kiai Haji Jawahir Dahlan. Kiai Haji Jawahir Dahlan. Nah, maka Kiai Mu'affi tidak mendirikan pesantren. Kiai Mu'affi tidak mendirikan pesantren. Nah, sampai beliau wafat dan lain sebagainya, Raudhatul Quran ini sempat bubar dan tidak regenerasi lah gitu. Akhirnya kami dari pihak orang tua kami, dari keluarga Kiai Mu'affi, dari keluarga Kiai Mu'affi itu punya pemikiran untuk pesantren ini tidak boleh hilang gitu loh. Itu kita harus berdiri kembali. Maka kita dirikan di tempat yang agak geser berbeda lah, yang dimana menjadi tanah wakaf yang diwakafkan dari beliau Haji Solihin, orang Asuniyah di sini ya, orang dermawan di sini mewakafkan tanahnya. Akhirnya didirikanlah pesantren Al-Mu'affi dengan nama Al-Mu'affi karena kedekatan yang memiliki tanah mewakafkan, karena beliau adalah muridnya Kiai Mu'affi. Jadi Haji Solihin ini muridnya Kiai Mu'affi, dia mewakafkan tanah sehingga dibangunlah pesantren Al-Mu'affi bersama-sama masyarakat, dan kita ambil nama pesantren Al-Mu'affi diambil dari nama mbah kita gitu loh. Dan tentunya kita tidak melupakan, agar kita keturunannya juga tidak melupakan jasa beliau, perjuangan beliau, harus terus. Maka saran saya pribadi kepada semuanya tentunya, bahwa kebaikan orang tua kita, kita akan dianggap sebagai anak yang baik, bukan hanya sekedar kita itu mendoakan orang tua, bukan hanya sekedar kita mendoakan, tetapi kebaikan orang tua yang dulu kita lakukan, yang dulu orang tua kita lakukan, maka dilanjutkan oleh generasi-generasinya. Maka itu baru kita itu sebagai anak yang dianggap anak yang baik menurut pandangan secara agama, anak yang baik karena mau meneruskan kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tua, orang ayahnya atau neneknya, kakek. Nah ini gini Kang, meninggalnya ayah Akang atau almarhumnya ayah Akang itu tahun berapa itu Kang? Kalau orang tua saya sih baru kemarin ya, istilahnya baru tahun ini meninggal, itu hampir 1 tahun.
hampir 1 tahun bahwa beliau memang sakit lama, tetapi orang tua saya karena satu fisiknya kuat ya, beliau tidak merokok kan ya, walaupun anak-anaknya merokok kan gitu, fisiknya beliau kuat. Sakit itu sudah hampir sekitar 17 tahun lah, 15 tahun beliau sakit tidak mampu berjalan, mata juga tidak mampu melihat, tetapi sangat sabarnya luar biasa, tetapi gigihnya sangat luar biasa, itu ya kesabarannya. Maka saya pribadi pun sedang belajar untuk bisa mengikuti. Dulu beliau itu adalah orang yang sangat aktif, dipanggil untuk kegiatan acara di mana saja, untuk masyarakat apa saja, baik dari mulai orang yang tidak mampu, acara mengundang tahlilan ataupun juga ada kematian di mana saja, beliau selalu hadir, tidak memandang itu datangnya dari orang yang kalangan baik-baik, tetapi juga orang yang dari kalangan kurang baik pun beliau bisa datang dan tidak membedakan. Berarti semua itu sesama lah ya, nggak bisa membedakan. Tidak membedakan. Karena satu itu umat Allah ya. Jadi orang tua saya itu sangat aktif. Jadi saya pribadi pun masih belajar itu untuk bisa mengikuti apa yang dulu orang tua saya lakukan dalam setiap kegiatan di tengah-tengah masyarakat dimanapun beliau selalu bisa hadir gitu. Nah, itu masih belajar. Ini Kapunten, itu almarhumnya beliau itu waktu meninggal usia berapa itu Bang? Ya. Jadi kalau orang dulu itu ya, orang dulu itu akte itu ya agak susah, sehingga mungkin saja di KTP itu dimudahkan, sehingga kalau dilihat dari KTP itu ya orang tua saya itu di usia 71 di KTP gitu ya, di KTP itu. Tapi nampaknya sih lebih ya. Bisa saja lebih gitu kan, itu kalau dari lihat KTP kan gitu. Karena orang dulu itu kan rata-rata yang namanya akte kelahiran apa itu sangat jarang gitu. Iya. Tapi emang kalau dulu itu nampaknya nggak ada akte kelahiran, ada akte kelahiran kan tahun-tahun kemarin aja ya. Iya. Jadi ya berkah. Apa yang disampaikan dan dididik dari orang tua saya pribadi, saya banyak mengenyam pendidikan dari beliau. Tentunya saya sangat merasakan saat ini ya. Kalau kehilangan tentu kehilangan. Itu udah pasti, karena udah pasti kehilangan. Sosok orang tua itu tidak ada gantinya lah, tidak ada gantinya. Iya. Karena sangat kehilangan. Ya emang semua itu mau menjalankan ya. Tapi kalau untuk orang tua maupun saudara kerabat itu semua itu pasti tetap merasakan orang tua saya udah nggak ada atau gimana dan sebagainya, kan pasti seperti itu. Ya walaupun orang tua itu sakit lama dan saya nampaknya itu orang tua itu mendidik ke anak-anaknya untuk bisa menghadapi di masyarakat, pesantren, untuk kegiatan-kegiatan itu dengan tataran selama orang tua itu sakit. Saya pikir pelatihan dan pendidikan itu masih kurang cukup, sebab ketika beliau tidak ada itu banyak hal-hal yang mungkin belum bisa saya selesaikan gitu loh, karena beliau sosok yang bisa bukan hanya sekedar untuk curhat dan lain sebagainya, tapi beliau sosok yang terkadang bisa memberikan solusi untuk kehidupan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ataupun juga hal-hal yang ada di pesantren. Beliau menjadi sosok yang terkadang memberikan solusi untuk kita semuanya gitu loh. Maka sangat kehilangan. Sampai saya ketika merasa beliau itu tidak ada itu ya masih merasa seperti ada. Sampai kapanpun itu
nggak mungkin hilang. Iya. Nggak mungkin hilang. Nah, pada saat itu kan saya sempat sowan ke beliau Habib Lutfi, dan saya Kalau Habib Putri itu mana? di Pekalongan. Oh, di Pekalongan Habib Saya Putri. berkunjung ke sana, dia menceritakan kondisi saya yang seperti inilah. Artinya kalau orang bilang itu sulit untuk move on ya. Nah itu saya menceritakan, ya, menceritakan begini, ya masih saya itu nampaknya masih agak sulit untuk bisa move on. Sampai Allah mengizinkan dengan mudah Allah memberikan rezeki kepada saya. Saya berangkat umroh dan lain sebagainya. Ya, saya di situ beribadah, saya di situ melakukan ibadah yang tentunya Allah memberikan kemudahan dalam berpikir, memberikan kecerahan dalam hati, sehingga berusaha untuk move on kembali itu setelah saya pribadi itu benar-benar bahwa orang itu hidup itu harus mendekatkan diri kepada Allah gitu kan, mendekatkan diri kepada Allah. Istilahnya intinya harus banyak amal ibadahnya lah ya. Beriktikaf, berpikir, tafakur, tentunya ya yang namanya semua orang itu pasti akan meninggal. Akan tetapi sosok beliau yang suka memberikan bimbingan kepada kita, saya merasa sangat kehilangan kan gitu. Bukan berarti kita tidak menerima kan keputusan Allah, tidak. Kita sangat menerima, ikhlas itu gitu. Bahkan lebih senang dengan legowo ini. Legowo. Cuma kayak kita pribadi pun ketika menghadapi di tengah-tengah masyarakat, menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada, menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di pesantren, serasa 15 tahun itu pendidikan dan pelatihan dari beliau itu masih kurang saya pribadi. Jadi intinya saya menghadapi di masyarakat dan juga menghadapi di pesantren ya masih belajar lah, dan mudah-mudahan bisa maju lah gitu. Namanya belajar itu, kalau belajar itu pasti cepat maju Pak. Karena ini udah termasuk cukup mewah. Dalam cukup mewah itu mendirikan pondok pesantren bangunan ini dari tahun berapa tadi, 2009 ya, 2009 sampai saat ini tahun 2021. Ini bangunan sudah termasuk bagus, juga masjidnya juga ada, ya kan, yayasan ada untuk para santri-santri juga udah cukup banyak. Itu termasuk bagus ini kan, termasuk bagus. Nah ini Kang, ngapunten, itu santri-santri kebanyakan dari mana itu Kang? Kalau untuk anak santri itu memang kami di sini itu tidak membuat pamflet ataupun brosur untuk mengajak orang untuk menerima santri baru dan lain sebagainya. Nah kenapa nggak membuat brosur? Ya memang dari awal tradisi orang tua kami ya, dari awal tradisi orang tua kami bahwa bukan air ya, bukan air yang mendatangi ember timba, tetapi timba yang mendatangi air. Timba yang mendatangi air. Iya. Itu guys. Iya. Jadi mantap. Mereka yang benar-benar sungguh-sungguh ingin pesantren ya tinggal datang kan gitu. Kita tidak promosikan dan tidak mencari menyebarkan brosur, tidak. Dan bukan berarti itu sebenarnya bagus saja gitu, bagus saja. Berarti istilahnya ikhlas hidup lahir batin menerima para santri putri, para santri putra, menerima apa adanya untuk kebersamaan di Pondok Al-Wafi ini. Banyaknya sih dari yang bersama. Karawang, Subang, Pemalang, Tegal, malah yang kemana-mana tuh dari Riau, terus dari Lampung kan. Jauh juga ya Kang ya. Sempat juga ada alumni yang dimana sekarang di Johor itu bikin pesantren di Malaysia, gitu kan. Itu alumni kita. Dan yang kemarin lulus itu dia mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri juga kan, gitu. Ya mudah-mudahan berkah saja seperti itu, gitu. Mudah-mudahan berkah saja.
Ya, semoga selalu membawakan keberkahan lah ya Kang ya. Nah ini gini Kang, saya tuh sampai heran di wilayah daerah sini itu Buntet, ini namanya Buntet ya Kang ya. Iya. Buntet atau Kalimalang. Nah ini saya selalu jalan ke sana ke sini itu yang saya lihat hampir keseluruhnya itu pondok pesantren semua Kang. Ya memang itu kan awal mulanya beliau yang mendirikan Mbah Mukoyim kan gitu, yang membuka daerah ini ya, mbah-mbah dulunya gitu kan. Dan itu masih keluarga, semuanya masih keluarga, keturunan-keturunannya dari Abdul Jamil, Ki Abbas, Ilyas, Ki Anas, Ki Akyas itu kan. Tapi banyak sekali keturunannya ya. Duriyahnya dari Mbah Mutaat itu kan, masih duriyahnya, sehingga keturunan-keturunan itu ya dari saat ini sudah 7 keturunan lah, sudah 8 keturunan dari Mbah Mukoyim ke bawah ini. Berarti dari awalnya itu kan dari Mbah Mukoyim. Terus awal mulanya dari Mbah Mukoyim, terus keduanya siapa? Ya kan Mbah Mukoyim itu kan punya mantu namanya Mbah Mutaat. Mbah Mukoyim, Mbah Mutaat, terus Abdul Jamil. Terus turun ke Ki Abbas. Turun ke Ki Abbas. Berarti Ki Abbas itu yang keempat ya? Ya kalau tidak salah seperti itu. Karena kalau Ki Abbas itu perjuangannya dalam berjuangnya sampai detik kemerdekaan beliau mengalami. Beliau mengalami sampai detik kemerdekaan. Nah, itu sampai detik kemerdekaan. Itu pernah diserang Belanda itu tahun berapa itu Kang? Pesantren. Pesantren. Kalau pesantren Buntet itu di eranya Mbah Mukoyim. Dulu itu di sebelah sana, sebelah barat itu ada puing-puingnya juga dan ada sumurnya yang tersisa. Itu pernah diserang oleh Belanda. Kalau tahun persisnya sih sekitar 1950-an sebelum kemerdekaan, sebelum kemerdekaan. Lama sekali guys. Sebelum kemerdekaan. Tahun 1950. Iya, sebelum kemerdekaan lah. Itu di situ itu dibakar oleh Belanda gitu loh, sehingga beliau itu Mbah Mukoyim itu tidak mau teringat kembali dengan peristiwa-peristiwa. Berarti santri-santri itu dibakar pondoknya Pak, dibakar, dihancurkan lah istilahnya, dihancurkan. Karena beliau Mbah Mukoyim itu tidak menyukai dengan kehadiran penjajah gitu. Beliau tidak menyukai dengan kehadiran penjajah. Beliau terang-terangan melawannya gitu loh. Kalau di era zamannya Mbah Abbas itu kan memang karena ada beliau itu ada kedekatan dengan Ki Hasyim, karena dulu beliau juga pernah pesantren di sana juga ya. Mbah Abbas itu menjadi sebuah kekuatan khusus di Buntet ya, menjadi sebuah kekuatan sehingga menciptakan pasukan-pasukan ya, seperti pasukan Hizbullah dan juga relawan-relawan yang untuk berjuang untuk melawan penjajah itu. Sehingga ketika meledak peristiwa di Surabaya itu karena sekarang terkenal menjadi Hari Santri Nasional itu perjuangan Mbah Abbas luar biasa. Nah, itu di situ beliau sangat memperjuangkan, karena mereka para wali-wali Allah ya, para wali-wali Allah yang tentunya memperjuangkan tanah air ini, bukan hanya sekedar beliau memperjuangkan tanah air saja, tetapi juga keimanan, agama juga kan gitu. Itu bukan hanya sekedar memperjuangkan tanah air saja, tetapi juga keimanan dan juga agama. Maka pendidikan. Ya. Makanya kan saya pribadi pun juga ada salah satu ayat Al-Quran itu menjadikan sebuah pegangan kuat. Fa'firu khifafan wa thiqala ya. Bergeraklah kita itu lakukan sebuah pergerakan yang terbaik, menjadi hal yang bagus untuk kebersamaan.
khifafah wa thiqala, baik dalam kondisi ringan ataupun dalam kondisi berat, gitu loh. Dalam kondisi berat. Maka dari itu untuk perjuangan sekarang ini lebih cenderung bukan melawan secara mengangkat senjata. Secara mengangkat senjata. Ya. Perjuangan saat ini itu dengan cara meraih keilmuan yang tentunya membawa kemajuan dan kemaslahatan kebaikan baik untuk masyarakat maupun untuk bangsa. Kan gitu. Iya. Itu karena kita sadar bahwa keilmuan inilah yang akan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, gitu. Lebih baik lagi. Makanya terus maju. Makanya kita semua itu harus tetap belajar demi belajar untuk kita bersama supaya bisa maju. Gimana caranya? Kita itu harus mari kita angkat bersama-sama. Gitu. Harus gotong royong. Kalau nggak gotong royong nggak bisa. Iya. Guys. Itu. Juga yang diutamakan lagi harus banyak amal ibadahnya, guys. Itu guys. Marilah datang atau marilah ikut berpendidikan di Al-Mu'afi Buntet Cirebon, Jawa Barat, guys, ya. Silakan nggak lanjutin. Iya, jadi kalau perjuangan orang tua kita dulu itu ya sangat luar biasa, bukan hanya di bidang pendidikan, tetapi juga berjuang untuk melawan penjajah, itu sangat luar biasa. Berarti sangat penuh perjuangan ya Kang ya? Iya. Ya rintangannya juga sangat luar biasa. Saya pikir untuk perjuangan saat ini saat ini kan yang dimana kondisi negara sudah merdeka kan gitu ya, dalam kondisi aman, tentram ya, maka yang lebih sulit itu sebenarnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah itu menjelaskan bahwa ketika peristiwa perang Badar itu selesai, kata Rasulullah, perang Badar itu selesai, Rasulullah mengatakan bahwa kita itu baru menyelesaikan sebuah peperangan yang kecil. Padahal itu peperangan yang sangat besar. Tapi kata Rasulullah baru menyelesaikan peperangan yang sangat kecil. Karena sesungguhnya berperang yang paling besar itu adalah melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Lah di era zaman sekarang ini, tantangan di era zaman sekarang ini banyak orang yang mengumbar hawa nafsu. Oleh karena itu ya perjuangan di saat ini itu jangan sampai kita itu mengumbar hawa nafsu. Tentunya ya hawa nafsu tetap bisa dikendalikan, gitu loh, bisa dikendalikan. Tapi terkadang namanya manusia itu pasti mudah terkena pengaruh atau terkena godaan. Iya. Itu pasti ada. Iya. Tapi kemungkinan kalau banyak amal ibadah dan selalu doa pasti tidak akan mudah. Semua cobaan atau godaan itu pasti akan menjauh. Itu. Ya makanya paling tidak itu kita itu agar mendapatkan hidayah dari Allah, maka proses taufiknya ini yang perlu kita bina. Jadi kita dekat dengan orang soleh, dekat orang yang alim, orang-orang yang memiliki keilmuan agama yang sangat luas, dekat dengan mereka, mau bertanya, mau belajar dengan mereka, mau menggali dengan mereka. Maka kalimatnya di dalam Al-Quran, fas'alu min ahli dzikri, kan gitu ya. Jangan sungkan-sungkan kalau bertanya min ahli dzikri, kepada orang-orang yang benar-benar ahli dzikir, yang ingat dengan Allah, sehingga tentunya proses taufik inilah yang akan terbuka sehingga menimbulkan hidayah, gitu. Hidayah. Jadi semuanya tidak cuma-cuma, itu pasti ada proses taufiknya. Iya, betul. Dan tidak semuanya orang yang ini bisa mendapatkan hidayah begitu mudah, tidak, gitu. Jadi itu adalah kehendak Allah, tetapi kita lihat dari prosesnya, kan, gitu. Iya, betul. Karena Allah yang menghendaki, Ya, intinya orang mau bertanya
kalau emang istilahnya apa tujuannya dan apa untuk kedepannya dan sebagainya, itu ya semoga itu pasti akan terlaksana lah ya, terlaksana dengan baik gitu. Kalau nggak bertanya ya sesat di jalan nih Kang. Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, semoga dengan adanya suasana malam ini, semoga apa yang kita tanyakan kepada atau sama Akang Wildan semoga akan berjalan lancar dengan baik dan membawakan keberkahan hanya untuk di Al-Mu'afi bersama Akang Wildan. Pak Tarsonya saja 2 hari 2 malam belum tidur. Ya, karena itu kan kita itu harus selalu belajar dan belajar, berjuang harus dan berjuang. Saya nggak mau mengenal lelah, nggak mau mengenal istilahnya intinya katanya, wah ini kamu harus ini, kamu harus ini dan sebagainya. Saya nggak mau pikir kayak itu. Yang penting kita itu gimana caranya biar supaya mendapatkan kebarokahan. Ya emang kita itu terus terang aja udah bekerja, saya sudah sangat bersyukur dan bersyukur. Nah, cuman bukan yang itu yang saya cari. Yang saya cari itu kebarokahan, juga yang diutamakan itu ingin menjalin persaudaraan atau ingin silaturahmi dengan siapapun orangnya, dimanapun tempatnya. Saya harus silaturahmi, menjalin persaudaraan. Karena kalau di perantauan itu banyak saudara itu lebih bagus. Itu kemungkinan, itu menurut di hati saya sendiri. Ya mudah-mudahan manfaat lah gitu. Maka dari itu saya selalunya ke daerah Buntet, nggak ada bosennya. Karena ya maka dari itu yang saya namakan judulnya itu kehidupan suasana malam. Ya inilah yang dinamakan kehidupan suasana malam. Yang diutamakan mencari kesejukan hati. Saya selalu ke wilayah pondok pesantren Al-Mu'afi Buntet Cirebon Jawa Barat ya guys. Inilah saya sudah ketemu bersama Akang Wildan. Saya sangat bersyukur sekali ikut bergabung di Al-Mu'afi. Mohon jangan lupa dengan like, subscribe, komen. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Barangkali ada kesalahan apa yang tadi kita obrolkan ya. Tentunya ini bukan suatu hal yang kami persiapkan terlebih dahulu kan. Betul. Karena memang ini hanya obrolan-obrolan. Ya mudah-mudahan manfaat saja begitu. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf lah gitu. Jadi saya atas nama pribadi, atas nama dari Pondok Pesantren Al-Mu'afi, dukung channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan doakan kami agar terus bisa mampu berjuang bersama anak-anak santri ya, tentunya bisa bermanfaat untuk semua. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya apabila perkataan saya ini selalu banyak kata-kata yang tidak berkenan dengan saudara-saudara saya semua dimanapun Anda berada, saya sebelumnya memohon maaf, beribu-ribu maaf dengan kalian semua. Dengan adanya kehidupan suasana malam ini, saya telah berbincang-bincang dengan Akang Wildan hanya di Al-Mu'afi Buntet Cirebon Jawa Barat. Marilah kita sama-sama ikutin terus jejak-jejak penerusan saya atau langkah-langkah perjalanan saya kehidupan suasana malam ini. Semoga menjadi akan yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, inilah yang dinamakan kehidupan suasana malam ini. Saya kemanapun, saya selalu malam, nggak peduli, nggak mengenal lelah mau apapun, saya tetap akan telusuri sampai dimanapun ujung jalan kaki ya guys.
Sebelumnya saya memohon maaf apabila kata-kata saya yang banyak tidak berkenan. Saya beri maaf. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.